Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh minta tepuk tangan yang paling meriahnya sekali lagi? Saya bahagia hari ini karena berasanya ini pagi-pagi semangat, kursinya udah lumayan full semua. Dan masih banyak kursi-kursi yang kosong, boleh bantu diisi supaya nanti semakin kelihatan sangat meriah dan antusiasnya sangat luar biasa. Tentunya ini adalah hari terakhir, sayang sekali, makanya dimanfaatkan hari ini ya. Saya Aditya Saputra, senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman semua di Sarinah Tamrin. Masih dalam rangkaian acara Kelana Wastra Fashion Fest untuk Indonesia 2024. Yang mana acara ini sudah berlangsung dari tanggal 25 April kemarin sampai dengan hari ini adalah hari terakhir 28 April ya. Acara ini adalah acara yang sangat luar biasa. Persembahan spesial dari Kementerian BUMN, boleh tepuk tangan dulu untuk Kementerian BUMN. Dan juga Dekranas, boleh tepuk tangannya juga buat Dekranas. Tentunya mereka disupport oleh 6 BUMN penyelenggara. Boleh ya tepuk tangannya jangan berhenti ya. Yang pertama kita tepuk tangan untuk Pupuk Indonesia. Terima kasih juga untuk BNI. Terima kasih juga untuk Telkomsel. Terima kasih untuk Sarina. Terima kasih untuk Taspen dan juga Sukovindo. Ini acara yang sangat luar biasa dan mungkin teman-teman yang hadir di sini bertanya apa sih Kelana Wasra Fashion Fest untuk Indonesia 2024. Jadi ini udah adalah salah satu wujud kepedulian BUMN ya bersama dengan Dekranas sebagai Agent of Development untuk mendorong perluasan pasar produk UMKM dan juga mendukung perkembangan bisnis UMKM terutama di bidang fashion, dan mungkin menangkap kayaknya kain wastra ini menjadi salah satu kekayaan Indonesia, memang harus benar-benar diperkenalkan ya. Mungkin kalau bicara mengenai kain Indonesia selama ini kita familiar dengan batik ya. Tapi ternyata tidak hanya batik, kita punya kain tenun ya, kain jumputan, banyak jenisnya yang dimana teman-teman nanti bisa lihat juga di Wasra Market. Ya, ada kurang lebih 80 UMKM yang sudah ikutan ya di acara hari ini, mulai dari tasnya, dari aksesorisnya ya, pakaian-pakaiannya dari hijab friendly ya, atau mungkin pilihan-pilihan outer untuk ke kantor dan lain sebagainya. Jadi hadir di sini kita mulai sama-sama membiasakan, yuk kita kenal dengan kain wasra dan jangan takut, jangan malu, jangan ragu untuk memperkenalkan kain wasra, pakai ke kantor, pakai ke kampus, pakai ke mall, tetap kece, benar? Tepuk tangannya dulu dong. Dan seperti biasa kita banyak rangkaian acara, sesaat lagi kita akan ada yang namanya Bincang Wastra. Nah, kalau kemarin Bincang Wastranya itu sudah banyak temanya. Ada yang temanya bagaimana memperkenalkan kain wasra kepada keluarga, terutama anak-anak kita. Terus juga bagaimana caranya supaya branding UMKM bisa lebih melesit lagi. Nah sekarang ini adalah salah satu yang juga mungkin aku yakin banget sangat ditunggu-tunggu, karena ini juga lagi happening banget ya. Kayaknya semua orang kalau olahraga favoritnya apa? Olahraga favorit apa? Lari ya. Terus ada juga sekarang lagi banyak tenis ya. Golf juga lagi happening. Nah ini topik yang akan kita bawakan di sesi Bincang Wastra ini mengenai tren motif wastra pada sportwears. Seperti apa kira-kira kalau motif wastra ini diaplikasikan ke pakaian olahraga ya. Langsung saja kita akan berbicara dan melihat langsung perkembangan wastra pada sportwears yang akan jadi pembicaranya hari ini, yaitu Bapak Yomi Wardana dari komunitas Indoor Runners. Boleh tepuk tangannya dulu. Wah, mau masuknya aja udah gini tadi ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Udah dinyalain mikrofonnya? Tes, selamat pagi semuanya. Pagi. Boleh Mas, sebelah sini Mas Yomi. Kalau runners kita biasanya ngomongnya selamat pagi terus-terusan. Mau malam juga pagi ya? Ya anggap aja pagi. Oke, boleh diperkenalkan dulu kepada seluruh pengunjung Sarinah. Mas Yomi siapa, Indoor Runners ini apa? Mungkin ada yang belum tahu Indoor Runners ya. Kalau saya udah tahu tapi kayak mau join tarik ulur gitu. Kan Mas bisa lihat dengan badan saya ini. Silakan Mas, iya. Oke, selamat siang teman-teman. Perkenalkan saya dengan Yomi Wardana, saya co-founders dari Indoor Runners. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu, itu Indoor Runners adalah komunitas lari, sebuah gerakan perubahan untuk Indonesia sehat melalui gerakan berlari. Jadi memang benar dulu awalnya kita komunitas,
tapi saking bergerak sedemikian besarnya ke seluruh Indonesia, sehingga kita merubah format kita menjadi gerakan perubahan untuk Indonesia Sehat melalui gerakan berlari. Yang kami sudah ada sekitar 88 regional di seluruh Indonesia. Luar biasa, tepuk tangannya dulu dong. Dari tahun berapa ini Mas kalau boleh tahu Indorunners ini adanya? Kalau dari tahun berapa, itu semenjak CFD belum ada. Sebelum ada CFD ya? Jadi kalau misalnya kita tahu historinya, sekarang kan CFD setiap minggu ya. Itu kalau kita tahu dari awalnya, itu CFD itu pertama belum ada lah gitu ya. Terus adanya dulu sebulan sekali. Jadi Pemprov Jakarta menginisiat dan juga merespon bagaimana tanggapannya seperti apa gitu loh. Setelah 1 bulan sekali, kemudian masuk ke 2 minggu sekali. Kalau nggak salah masuknya ke genap ganjil gitu ya. Minggu ke genap atau minggu ke ganjil gitu. Nah setelah itu melihat responnya bagus, akhirnya jadi setiap minggu. Nah sekarang kita sudah nikmatin yang setiap minggu itu kita jalanin. Oke, ini yang hadir ada anak-anak Indorunners nggak di sini? Anak yang hadir nggak? Nanti pasti jadi Indorunners. Amin. Tapi ini saya benar-benar tertarik dengan looks-nya atau outfitnya dari Mas Yomi nih hari ini ya. Terima kasih. Kebetulan itu kan lagi ada ditayangin. Kebetulan kemarin sebelum hari ini tuh kita ngobrol besok siapa? Saya tanya pembicaranya. Oh dari Indorunners. Saya bilang hubungannya apa ya sama fashion gitu sama motif wasra. Ternyata ini adalah salah satu bentuknya bisa menjadi jersey ya bahasanya dari outfit mereka pada saat berlari. Boleh diceritakan gak sih awalnya idenya bisa akhirnya mengaplikasikan motif-motif wasra ini menjadi jersey atau outfit untuk berlari? Itu saya kembali lagi ke visi dan misi dari Indorunners itu sendiri ya. Jadi kita karena sebuah gerakan untuk Indonesia Sehat melalui gerakan berlari, kita inginnya cita-citanya 2% dari penduduk Indonesia berlari. Dan itu masih jauh. 2% itu berarti sekitar 4 juta ya, 4 atau 5 juta lah ya. Itu masih jauh dari achievement yang sekarang saat ini gitu loh. Nah bagaimana kita merespon supaya kita bisa besar ataupun bisa membudayakan gerakan berlari ini, pertama adalah kegiatan kan. Nah Indorunners itu setiap tahunnya dulu kita aktif bikin kegiatan setiap bulan. Dari let's say kita namanya New Year's Run. New Year's Run itu kita berlari sepanjang tahun. Artinya apa? Sebenarnya sih larinya cuma 5 menit. Iya, dimulai dari sebelum pergantian tahun. Ya. Tapi jatuhnya jadi sepanjang tahun gitu. Ya itu salah satu keunikannya. Kemudian setelah itu Imlek Run. Imlek Run itu kita berlari ke kelenteng. Kayak kelenteng, itu biasa setiap Chinese New Year. Kemudian Valentine Run itu udah pasti dong warnanya. Pakai pink. Oke. Nggak mungkin pakai hijau kan. Pakai pink. Terus kemudian Kartini Run, itu lari pakai baju kebaya. Itu serius itu larinya pakai kebaya? Iya. Wow, terus. Dan pakai apa nih? Konde. Konde. Oke. Tapi yang perempuan Yang perempuan ya. Ya kalau Mas Yomi pakai konde kan agak-agak aneh juga. Nggak bisa juga, bukan nggak bisa juga. Terus. Kartini Run, Lebaran, Lebaran. Mudik Run. Oh kalau Lebaran pakai apa tuh outfitnya biasanya? Baju muslim? Sarungan. Oh sarungan, oke. Itu kita selalu bikin challenge. Jadi zaman dulu tuh kan Facebook, ya sekarang udah move ke Instagram. Tapi dulu Facebook masih sangat happening banget. Kita juga kalau nggak ada media sosial Facebook kayaknya nggak akan sebesar ini gitu loh. Jadi kebantu sama sosial media, Facebook, terus kemudian Mudik Run, Merdeka Run, Merah Putih, udah pasti Merah Putih kan. Iya. Nah masuk bulan Oktober itu kita bikin Batik Run. Nah literally itu kita lari pakai baju batik ya pakai baju batik yang begini. Yang teman-teman pakai ini sekarang saat ini gitu loh. Jadi sehabis pakai tuh langsung waduh gerah banget gitu bau gitu. Maksudnya nggak nyerap juga kan, nggak semua nyerap bahan-bahannya. Ya pokoknya kita habis lari tuh langsung bubar. Ya. Nggak pengen ngobrol-ngobrol gitu karena bau apok gitu. Dan kan jatuhnya kan kalau nggak salah Batik 2 Oktober tuh nggak selalu hari libur. Jadi malamnya kita larinya gitu loh. Dan pada saat kita bikin acara Batik Run itu media sangat mengapresiat sehingga kita bisa dapat exposure cukup banyak dan pada akhirnya mereka tahu Indorunners gitu loh. Setelah itu baru kita kepikiran kenapa nggak bikin baju batik jersey lari gitu, khusus lari ya, maksudnya bukan cuma sekedar motifnya, tapi dari cuttingnya juga, terus identifikasi dari sebuah komunitas, sama kita juga pasti bangga dengan Indonesia, jadi kita tempel bendera Indonesia di sini. Nah itu mungkin sejarahnya dari berawal. Juga ada teman kita yang bekerja di Yayasan Iwan Tirta. Sehingga kolaborasi antara Iwan Tirta dan kami itu adalah CSR-nya kami untuk
Yayasan Iwan Tirta. Keren banget. Tepuk tangannya dulu dong. Ini kalau boleh tahu yang dipakai Mas Yomi desain yang terbaru, benar? Bukan. Bukan justru. Ini yang 2 tahun yang lalu. 2 tahun lalu. Justru waktu awal itu yang dikeluarkan desainnya yang mana? Boleh lihat nggak sih? Ada nggak sih bisa ditayangin nggak sih? Yang pertama banget dulu keluar itu yang mana desainnya? Kalau boleh ditayangin. Itu ya, yang motif Kalimantan tadi ya? Batik Kalimantan kayaknya ya? Iya. Oh, Yang ada Oke. Iya, kayak Dayak. Ya, Iya, betul. luar biasa ya. Jadi ini bisa dibilang juga pelopor untuk mengaplikasikan motif-motif batik tadi ke jersey lari ini tadi ya. Tapi selama proses ini ada nggak sih Mas tantangan-tantangan dalam penciptaan jersey-jersey ini sejauh ini? Nah, ini proses yang paling menyebalkan. Karena kita kan pengennya suatu hal yang happening, Iya, up to date, benar. dan juga tidak meninggalkan batiknya itu sendiri gitu loh. Oke. Untuk men-challenge itu pertama kali setiap jadi kita selalu kayak, wih keren, ini top nih, keren tuh, jadi bagus tuh gitu. Tapi setelah lepas kejual kita langsung bingung, what next ya gitu. Ya, itu prosesnya dulu kita selalu terburu-buru, nah sekarang kita tarik mundur. Biasanya 3-4 bulan sebelum Oktober itu kita sudah mulai bikin-bikin tuh. Dan tidak pernah sekali jadi, maksudnya dalam arti satu kali desain tuh nggak pernah. Pasti sekitar 6, terus 6 itu nanti kita bikin, coba 6 gabung sama 3, jadi kayak gimana gitu loh. Masih nggak bagus juga, akhirnya kemudian karena merujuk objektifnya untuk batik itu sendiri, kita bisa jadi kembali ke desain yang pertama sekali yang udah ini aja udah yang paling bagus gitu ya. Akhirnya seperti itu. Berarti ternyata motif-motif itu sendiri sangat rumit ya untuk ditentukan ya yang mana yang akan ditampilkan gitu ya. Sebetulnya sih gampang, motifnya justru gampang, tapi yang bikin kita pengen Warna. iya Atau sama kita pengen bilang there's nothing new under the sun. Nah itu kekiniannya itu yang susah gitu loh. Iya, Kalau iya, misalnya diperhatikan di layar kan kayak selalu beda terus ya gitu. Bener, Bener-bener jomplang bedanya bener, gitu loh. bener. Nah, yang terakhir ini mungkin justru yang saya bawa ini sekarang kalau misalnya Mas Adit bisa sampaikan. Oke. Mungkin terlalu biasa, ini lurik. Lurik benar-benar. Tapi ternyata, nah kita juga kalau misalnya create batik itu sendiri juga cari tahu udah pernah kepake belum. Jadi cek di Google, oh iya bener nih fix nggak ada yang belum pakai gitu. Jadi intinya pertama kali kita pikir lurik ini kan suatu hal yang paling lama sekali ya, maksudnya udah paling ya bisa dibilang nih motif Kain batik yang yang iya paling, Pak, kain yang lama paling sekali. biasa sekali. Iya. Ternyata justru kita belum pernah mengekspos ini gitu loh. That's why ya udah tahun kemarin kita langsung sepakat keluarkan lurik. Oke. Tapi secara tidak langsung ya ternyata pada saat kita JF3 apa ya Jakarta Food, ada kegiatan JF3 itu Jakarta Food Innovation Festival, itu ternyata motif lurik juga gitu. Jadi secara tidak langsung, oh ternyata emang lagi happening. Tapi kebetulan untungnya kita yang duluan daripada mereka. Jadi entah ya siapa tahu salah, pokoknya intinya ternyata untung kita juga sama-sama lurik gitu. Oke, tapi feedbacknya, antusiasmenya dari teman-teman sendiri untuk jersey dengan motif kain wasra sendiri gimana Mas? Untuk penjualannya dan kalau mau membelinya itu di mana kira-kira? Oke, ada yang bisa nebak nggak harga running jersey ini berapa? Berapa? 250? Ada lagi yang mau bilang? 150 katanya. Oke. Mungkin ada di range 150 sampai 175. 175. Ada lagi yang lain nebak? Mau nebak? Enggak. Oke, kita biasa jual di 168. Oh, 168 berarti under 200 juga ya? Iya, jadi memang kita sengaja tidak ingin bikin suatu hal yang mahal, tapi bisa di-accept karena kan gini, market kita bukan orang Jakarta, bukan, tapi regional dari Aceh sampai dengan Jayapura sampai Merauke itu ya mereka harus punya gitu. Maksudnya saya bisa punya gitu loh. Jadi ini bukan market untuk orang Jakarta bukan, tapi seluruh Indonesia harus kita layanin gitu. Tapi big size ada nggak Mas? Triple X ada. Oh, triple XL ada. Kalau saya soalnya S Mas, sesuka-suka saya. Oke Mas, ini harapannya kira-kira
terkait dengan pengembangan sportwear pada saat ini ya, yang sudah mengedepankan konsep kain wasra sendiri apa nih untuk teman-teman dari Indorunners nih? Atau mungkin ada project apa yang mungkin bisa dibocorin di sini? Kalau bocorin mah jangan lah ya. Tapi intinya gini. Kisi-kisi tipis-tipis. Tapi intinya gini deh. Kami juga terinspirasi, saya rasa gini. Batik ini kan dari sebelum kita lahir sudah ada. Yes. Terus kemudian bagaimana cara kita sebagai warga negara bisa melestarikan budaya bangsa, yang paling gampang adalah yaitu berbatik ria kan ya. Iya. Saya jadi ingat sebelum kita bikin baju lari ini, sebelah ada kegiatan juga yang paling keren tuh ya. Ini kita nyebutin salah satu brand merek mobil ya. Itu salah satu brand mobil Jerman terkenal ke Indonesia. Kalau ada yang masih ingat, dia lelang mobil Batik ya. batik Benar. yang dibeli oleh gitarisnya Padi. Ya. Jadi intinya batik itu punya nilai jual yang tinggi sekali di negara kita. Siapa lagi yang bisa yang bisa merespon ya kita sendiri gitu loh. Tapi sekarang nggak usah ini deh, bikin yang paling gampang. Saya sih cita-cita pengen bikin sepatu lari motif batik gitu loh. Ya apapun lah, misalnya jam tangan motif batik, kayaknya batik bisa diimplementasikan di semuanya aja sih. Cuman sekarang challenge-nya adalah jangan sampai jangan sampai Nora aja gitu. Intinya asal pas ya, karena kebetulan gini, kalau lari kan memang harus butuh kegonjrengan ya. Yes. Maksudnya sebagai safety. Nah itu kenapa ya kalau kostum lari itu jersey-nya rata-rata yang harus yang gonjreng gitu Mas biasanya? Ya itu salah satu safety reason juga sih. Oke. Maksudnya kalau semakin pasti ada spotlight. Iya. Oh ini reflektor. Nih pasti ada mata kucingnya kalau di baju lari. Ini buat lari malam. Ini ada unsur safety-nya yang kita pasang. Jadi baju lari ini memang kalau misalnya saya berdiri, ini antara depan sama belakang pasti akan beda. Depan lebih pendek, belakang lebih panjang. Iya. Jadi memang kita cuttingnya itu memang buat pelari. Sama tadi ada unsur reflektor sama UV. Nih. Oke. Ada UV 30 apa ya? Ya kayak sunscreen, kayak sunblock, tapi sebisa mungkin kita bantu dengan ini gitu. Jadi larinya juga jadi lebih nyaman ya. Iya sih. Tapi sejauh ini ada nggak sih udah pasar-pasar internasional yang mulai melirik nih? Karena biasanya kan kain-kain ini juga kain-kain yang sangat disukai oleh orang-orang luar dari Indonesia Mas. Nah ini sih teman-teman yang cerita. Jadi kalau mereka lari ke luar negeri itu, kalau misalnya tanya dari Indonesia ya, mau dong baju batik jersinya gitu loh. Mintanya seperti itu, tapi itu kan ya nggak semudah karena kita siap buat tuh pre-order. Oke. Jadi selesai habis gitu. Oh gitu. Karena kita nggak mau bukan yang ready stock ya. Enggak. Oke. Kita selalu membuat nilai ini ada value-nya, sehingga kadang nih ya saya jadi ingat jersey yang pertama kali itu ada yang jual harganya 250.000, 350.000, padahal bekas keringat orang loh. Jadi begitu kita launching tuh kadang-kadang ada orang beli 2 atau 3 karena dia stok buat nanti katanya dibilang ntar 2-3 tahun lagi gue jual katanya. Jadi biar limited edition juga ya. Iya. Luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu dong buat Mas Yomi. Kita langsung masuk ke sesi Q&A aja Mas. Ada yang mau bertanya nggak kira-kira? Ya silahkan. Mikrofonnya boleh dibantu teman-teman. Yes. Sebutkan namanya dan pertanyaannya. Halo, selamat siang Mas Yomi. Perkenalkan aku Andika. Aku ingin bertanya, kira-kira ada nggak sih Mas pertimbangan dari pemilihan motif wastra untuk kenyamanan pelari? Atau mungkin apakah motif wastra ini kemudian berpengaruh dari pemilihan bahan untuk sportwear tersebut? Terima kasih. Silahkan, luar biasa. Silahkan dijawab Mas. Oke. Kalau motif, kami terbuka untuk semua motif gitu. Bahkan itu challenging. Kita dikasih motif kayak gini, anjrit susah banget ya gitu. Tapi sebelah kalau motif enggak, kita tinggal mendeliver apa itu batik kan ya. Justru yang malah susah adalah bahan. Karena bahan ini prosesnya tuh kalau misalnya kalian sudah terbiasa tahu cara beli baju ini ya, kita tuh pre-order di tanggal 2 Oktober. Tebak, kalian bisa terima di bulan apa? Pre-order 2 Oktober, diterimanya di bulan Desember. Iya. Jadi, tapi teman-teman dari Indorunners sudah pada mengerti gitu loh. Kalau kita buka pre-order,
Desember ya jadinya ya gitu. Karena proses celupnya nih katanya kata yang produksi yang buat itu berkali-kali. Ya. Ya mungkin kalau yang orang-orang fashion ataupun orang yang production udah tahu cara buatnya seperti apa ya. Tapi ada yang misalnya baru pertama kali beli, dibilang selalu, ya elah lama banget gitu jadinya. Ntar deh gue nunggu jadi aja deh, bulan Desember baru pesen gitu. Tapi pas dia pesen Desember udah gak ada. Jadi emang kita buat misalnya yang beli cuma 171 ya kita buatnya 171 gitu. Nggak pernah kita, ya kalau lebih cuma lebih 2 atau 3 gitu loh. Dan itu open PO-nya selalu di bulan Oktober ya? Pasti di 2 Oktober. Di 2 Oktober. Jadi ini dicatat buat yang tertarik langsung dipantengin aja Instagramnya Indorunners ya. Iya. Karena itu pasti di 2 Oktober itu open PO-nya. Pasti banget di 2 Oktober, jadi kita ngucapin key visualnya tuh ya. Karena ya itu tadi ternyata benar-benar limited edition yang order 171 yang dibuat 171 gitu ya kan. Tapi produksi kita ribuan, masa nggak Iya, itu iya. angka itu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Oke, selamat siang Mas Yomi. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Haifa. Saya ingin menanyakan tentang pengaplikasian kain wastra atau motif wastra ini di sportwear. Kebetulan kan untuk wastra sendiri beberapanya itu ada memiliki treatment khusus ya. Treatment khusus misalnya dari cara cucinya ataupun cara mengeringkan dan sebagainya. Dan apakah kalau misalnya di Indorunner sendiri yang sudah menjual atau open PO tentang sportwear yang mengaplikasikan kain wastra ini ada treatment khususnya juga? Terima kasih. Pertanyaan yang baik sekali Mas. Apakah perlakuannya berbeda dengan kain, kalau ini kan kain wasra langsung, tapi ini kan motif wasranya. Apakah cara khususnya untuk merawat jersey-nya ada? Gimana Mas? Ini sebenarnya berhubungan sama bahannya ya. Bahan baju lari itu polister. Jadi hanya tidak boleh disetrika aja. Itu aja sih. Nah, tapi bahan baju kayak gini nih bahan baju cepat kering. Jadi kalau misalnya sekarang saya keringetan, saya gini-giniin sebentar atau lama sih. Tapi maksudnya dibandingin sama baju kain kan stay. Maksudnya bahasanya tetap stay kan. Kalau baju ini ya kita kena angin-angin dikit tiba-tiba kering sendiri gitu loh. Cuman yang nggak boleh yang tidak boleh dilakukan hanya setrika aja sih. Kalau setrika ya semua polister juga sama. Mesin gitu. cuci aman ya. Tapi kalau motifnya tidak ada perlakuan khusus. Udah jadi ya tinggal treatmentnya adalah treatment baju lari, baju running jersey. Jangan disetrika yang penting ya. Iya. Oke. Kalaupun mau setrika halus, setrika hangat. Siap. Yang di sebelah sini coba ada yang mau bertanya enggak dari sebelah sini? Ayo silakan. Biar balance nih, ada yang mau bertanya? Sebelum ditutup? 1, ya silakan. Halo, selamat siang Mas Yomi dan teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Valeh. Saya ingin bertanya untuk Mas Yomi dan tim Indorunners ketika merancang misalkan satu project baju larinya ini, apakah untuk motifnya itu terinspirasi misalkan Mas Yomi itu mengunjungi suatu daerah yang memang kan punya motif tersendiri khas gitu ya cirinya. Apakah sampai melakukan riset seperti itu atau bagaimana Mas Yomi? Kita pengen tahu ceritanya aja kalau saya. Terima kasih. Ya silakan Mas Yomi. Oke, terima kasih Mas. Kalau mengenai motif itu kita punya jutaan motif batik gitu loh. Memang sih paling gampang adalah menciptakan batik sendiri gitu. Tapi kan sekarang kan kita kan bukan seorang jago ahli batik gitu loh. Maksudnya saya ataupun teman-teman juga bukan ahli batik gitu. Yang paling benar adalah kita cari orang ataupun sekarang gini, kalau saya sebutin Iwan Tirta, siapa sih yang nggak kenal Iwan Tirta gitu loh. Beliau adalah seorang yang mendedikasikan dirinya tuh untuk batik tuh sangat apa ya, sangat otentik, sangat lebih dari segalanya. Dia punya butiknya kan ada kan di Plaza Indonesia dan maksudnya semua orang udah pada tahu. Nah lebih mudah kita dompleng ke dia gitu. Tapi sekarang gini, ketika kita dompleng ke dia kan artinya ada hak cipta. Itu yang harus kita treatment juga. Nggak seenak-enak kita pinjem dong, terus segitu kita create, terus jualan. Kok kita jualan kan juga pasti ada marginnya kan ya. Tapi margin itu juga harus kita alokasikan ke si yayasan tersebut gitu. Nah, tapi 2 tahun terakhir ini kita menggunakan motif yang non paten. Ini 2 ini, Mega Mendung sama Lurik. Oke. Jadi ternyata berhasil.
Jadi 2 tahun ke belakang ini kita pakai motif yang tidak perlu ada hak patennya. Nah tapi bisa juga nanti inspirasinya pas kalian ngeliat batik, atau itu coretan tangan saya lagi iseng-iseng aja kayak gini-gini. Bisa aja kan, orang kita bilang, apa saya gini, orang bebas mau bilang ini apa, tapi ketika saya coret-coret gini tiba-tiba di print, ya kita anggap batik ya bolehlah gitu. Tapi enggak, kayak kita seperti itu, kita kerjasama sama hak cipta, terus kemudian yang terakhir ini kita non paten. Itu. Oke. Sudah cukup menjawab? Oke. Ternyata ada surprise di sini dari teman-teman Indorunner tadi yang merasa 2 penanya pertama tadi mana? Yang 2 orang nanya di sesi Q&A pertama tadi mana? Boleh maju ke depan? Boleh tepuk tangan dong untuk mereka dong? Boleh maju ke depan yuk. Kalian akan mendapatkan hadiah spesial dari Mas Yomi. Silakan yuk maju ke depan yuk. Ayo, katanya Mas Yomi mau kasih hadiah spesial nih. Silakan. Ini dia, mana hadiahnya? Boleh? Ini dia. Nah, ini dia ada masing-masing mendapatkan jersey dari Indorunners. Sama vouchernya ya. Voucher tuh, ini voucher bisa dipakai lagi di Wasra Market. Berikutnya lagi. Iya. Ini mau tanya dulu, hobi lari nggak? Lumayan. Lumayan. Kamu suka lari nggak? Suka. Berniat langsung habis ini join aja di Indorunners, dipakai langsung ya jersinya ya. Boleh foto dulu bareng? Kita lihat kamera di situ. 1, 2, 3. Tahan. 1, 2, 3. Terima kasih, makasih sama Mas Yomi. Terima kasih. Enak ya ngasih pertanyaan dapat. Saya ada nggak kira-kira Mas? Tetap loh, saya itu dari kemarin pas lihat katalognya saya bilang sama teman-teman belakang, ini keren banget nih motifnya yang ini. Ada nggak ya? Ternyata Mas Yomi datang ke sini pakai motif yang saya suka ini, luar biasa. Kita ada kuis. Oke, ada kuis ya. Kita ada kuis yang pertama, tapi sebelum kita selesai pada sesi ini ada penghargaan sedikit lagi dari teman-teman Kelana Wasra ya. Kita mau kasih piagam penghargaan untuk Mas Yomi. Ini dia, silakan Mas diterima. Iya, ini dia. Terima kasih Mas Yomi udah menyempatkan hadir untuk berbagi ceritanya di sini. Dan semoga sukses ke depannya. Ya, tepuk tangan untuk Mas Yomi Wardana. Mas, sedikit sebelum meninggalkan acara hari ini, pesan aja untuk yang hadir di sini di acara Kelana Wasra Fashion Fest untuk Indonesia 2024, Mas. Kalau pesennya sih, kalau tertarik sama baju yang saya pakai ini, udah pasti nggak ada. Jadi tinggal ditunggu aja tanggal 2 Oktober lagi. Oke, dengan Kita motif kerja yang sama baru, ada open PO-nya ya. Kita sama-sama ngebangun bangsa dengan budaya kita yang baru, suka batik, bisa dilakukan di mana saja. Itu aja. Terima kasih, sukses selalu untuk Mas Yomi. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Mas Yomi, terima kasih Mas. Boleh meninggalkan tempat ini dan kalau Mas Yomi tertarik untuk main-main di Wasra Market dari ujung ke ujung ada kurang lebih 80 UMKM bisa dilihat ya Mas ya. Sukses selalu Terima Mas kasih Yomi. semuanya. Dan kita ada kuis ya, buat yang bisa jawab pertanyaannya angkat tangan, mau bagi voucher juga di sini ya. Dari tadi sudah Adit sebutkan ada berapa jumlah UMKM yang terlibat di acara Kelana Wasra Fashion Fest untuk Indonesia 2024. Ada berapa? Ayo Ibu di belakang dikasih mikrofonnya Ibu, namanya siapa Ibu? Saya Nafisa. Jawabannya? 80. Bener? Ya. Benar nggak 80? Betul. Yang berikutnya lagi. Tuh. Sebutkan berapa lama rangkaian kegiatan Kelana Wasra Fashion Fest untuk Indonesia 2024. Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa acara ini berlangsung. Silakan.
Aku lihat yang di sebelah sini dulu ya. Coba siapa namanya? Saya Isna, mulai tanggal 25 sampai tanggal 28. Bener? Tanggal berapa? Mulai tanggal 25 April sampai tanggal 28 Tahun? tahun 2020. Oke, terima kasih betul jawabannya ya. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua pada hari ini di sesi Bincang Wasra sudah selesai. Dan yang pastinya Adit mau memohon maaf atas salah-salah kata mungkin dan lain sebagainya. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Mau berterima kasih juga untuk Kementerian BUMN dan juga Dekranas yang sudah menyelenggarakan acara Kelana Wasra Fashion Fest untuk Indonesia 2024. Nanti kita masih ada sesi trunk show. Jadi jangan kemana-mana, masih ada special performance dari home band juga. Boleh dinikmati Wasra Marketnya, boleh keliling-keliling. Voucher yang sudah didapat bisa dipergunakan untuk belanja dan mendapatkan potongan harga langsung. Jangan kemana-mana, tetap di Kelana Wasra Fashion Fest untuk Indonesia 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.